3 tembakan dalam 6 detik, dan dunia yang ada sebelum siang itu tidak akan pernah kembali. Yang mengejutkan bukan pembunuhannya, yang mengejutkan adalah betapa cepatnya semua pertanyaan ditutup, betapa rapinya seorang tersangka ditemukan, dan betapa anehnya tersangka itu ditembak mati 2 hari kemudian, sebelum sempat diadili, sebelum sempat berbicara. 61 tahun berlalu, ribuan halaman dokumen, beberapa masih diklasifikasikan sampai hari ini, dan pertanyaan yang sama masih ada. Apa yang sebenarnya terjadi di Dallas? Hari ini kita tidak akan membahas teori, kita akan mengikuti jejaknya, dokumen, kesaksian, dan pola yang akan muncul ketika kamu melihat semuanya berdampingan. Ada 4 hal yang akan kita lalui bersama. Pertama, apa yang benar-benar terjadi di Dallas pada 22 November 1963. Bukan versi yang diajarkan lewat buku pelajaran, tetapi lewat detail-detail yang hampir tidak pernah masuk headline. Kedua, mengapa kasus yang kononnya sudah selesai akan tetapi tidak pernah benar-benar selesai. Ketiga, siapa yang punya motif, bukan 1 nama, melainkan 6, dengan motif, bukti, dan kelemahan masing-masing. Dan keempat, mengapa setelah 61 tahun, lebih dari 60% warga Amerika masih percaya ada lebih dari 1 penembak. Itu bukan paranoia, itu sebuah pola. Saat pertama kali membaca dokumen-dokumen ini, saya pikir ini tentang 1 pembunuhan. Ternyata ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih dekat dengan sekarang. John Fitzgerald Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat, presiden termuda yang terpilih melalui pemilu, berusia 46 tahun ketika hidupnya berakhir. Bagi banyak orang Amerika pada awal 1960-an, Kennedy melambangkan sebuah generasi baru. Ia memimpin Amerika di tengah Perang Dingin, menghadapi krisis rudal Kuba yang membawa dunia hanya beberapa langkah dari perang nuklir, mendorong perlombaan menuju bulan, dan mulai membuka ruang bagi gerakan hak-hak sipil yang saat itu masih menghadapi penolakan besar. Apapun pandangan politik terhadapnya, John F. Kennedy bukan hanya seorang presiden, ia adalah simbol arah baru Amerika. Tapi bukan karismanya yang membuat kasus ini masih diperdebatkan lebih dari 6 dekade kemudian. Bukan kesedihan nasional, bukan pula warisan politiknya. Yang membuat kasus ini tidak pernah benar-benar selesai adalah apa yang terjadi dalam 72 jam setelah tembakan pertama dilepaskan. Jumat 22 November 1963, pukul 12:30 siang, konvoi kepresidenan memasuki Dealey Plaza, Dallas, Texas. Limusin terbuka yang membawa Presiden Kennedy bergerak perlahan melewati tikungan di depan Texas School Book Depository. Ribuan warga memenuhi sisi jalan. Mereka melambaikan tangan, tersenyum. Tidak ada yang menyadari bahwa dalam beberapa detik berikutnya, sejarah akan berubah. Tembakan pertama terdengar. Beberapa saksi mengira itu suara knalpot kendaraan. Lalu tembakan berikutnya. Presiden Kennedy terkena. Gubernur Texas, John Connally, yang duduk di depannya, juga terluka. Beberapa detik kemudian, tembakan terakhir menghantam kepala Kennedy. Agen Secret Service, Clint Hill, berlari menuju limusin dan memanjat ke bagian belakang mobil. Ketika kendaraan itu melaju menuju Parkland Memorial Hospital, seluruh peristiwa itu berlangsung hanya dalam hitungan detik, tetapi dampaknya bertahan hingga hari ini. Pukul 1 siang, Rumah Sakit Parkland menyatakan John Fitzgerald Kennedy meninggal dunia. Dalam hitungan menit, siaran televisi di seluruh Amerika berubah. Program reguler dihentikan. Jutaan orang menyaksikan berita itu secara langsung. Dunia seolah berhenti. Dalam hitungan jam, polisi Dallas menangkap seorang pria bernama Lee Harvey Oswald, mantan marinir Amerika Serikat. Pernah membelot ke Uni Soviet di puncak Perang Dingin,
kemudian kembali ke Amerika bersama istrinya yang berkewarganegaraan Soviet. Saat penembakan terjadi, Oswald bekerja di Texas School Book Depository, gedung yang menghadap langsung ke rute konvoi presiden. Sejak saat itu, banyak pertanyaan mulai muncul. Bagaimana seseorang dengan latar belakang seperti itu bisa kembali ke Amerika tanpa hambatan berarti? Mengapa ia berada tepat di lokasi penembakan? Dan apakah semua itu hanya kebetulan? Namun, peristiwa yang benar-benar mengubah arah penyelidikan terjadi 2 hari kemudian. 24 November 1963, Lee Harvey Oswald sedang dipindahkan ke penjara wilayah Dallas. Proses itu disiarkan secara langsung di televisi nasional. Tiba-tiba, seorang pria menerobos kerumunan. Namanya Jack Ruby, pemilik klub malam yang dikenal luas di Dallas. Dalam jarak sangat dekat, Ruby menembak Oswald di depan puluhan polisi, wartawan, kamera televisi, dan jutaan penonton yang menyaksikan siaran langsung. Oswald meninggal 2 hari kemudian di rumah sakit yang sama tempat Presiden Kennedy dinyatakan meninggal. Belakangan diketahui, Ruby memiliki hubungan dengan sejumlah tokoh di dunia perjudian dan organisasi kriminal. Ketika ditanya mengapa ia membunuh Oswald, jawabannya berubah-ubah dalam berbagai kesempatan. Ia sendiri tidak pernah menjalani persidangan baru yang sempat diajukan. Pada tahun 1967, Jack Ruby meninggal karena kanker paru-paru. Satu pembunuhan menghasilkan satu tersangka yang terbunuh sebelum sempat diadili oleh seorang pria yang juga meninggal sebelum seluruh proses hukumnya selesai. Ini bukan teori, bukan interpretasi. Ini adalah urutan kejadian yang terdokumentasi, yang dapat diverifikasi, dan justru karena itulah pertanyaan-pertanyaan tidak pernah benar-benar berhenti. Karena jika kronologi selama 72 jam pertama saja sudah menyisakan begitu banyak pertanyaan, maka penyelidikan resminya akan membuka jauh lebih banyak lagi. Presiden Johnson membentuk Warren Commission dalam 9 hari setelah penembakan. 7 orang dipimpin oleh Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung, dengan mandat untuk menyelidiki kematian Kennedy. Dan dalam 10 bulan, mereka menghasilkan laporan setebal 888 halaman dengan satu kesimpulan: Lee Harvey Oswald bertindak sendiri. Tapi ada masalah dengan kesimpulan itu, dan masalahnya bukan kecil. Untuk membuktikan bahwa Oswald bertindak sendiri, Commission harus menjelaskan lintasan peluru. Karena dari posisi Oswald di lantai 6 gedung untuk menembak 2 orang berbeda di 7 titik luka yang berbeda dalam waktu yang sangat singkat, hanya ada satu cara penjelasan yang mungkin, yang kemudian dikenal sebagai Magic Bullet Theory, Single Bullet Theory. Satu peluru yang menembus leher Kennedy, keluar dari dadanya, masuk ke bahu Gubernur Connally yang duduk di depannya, menembus dadanya, keluar, masuk ke pergelangan tangannya, menembus tulang, keluar, masuk ke pahanya, dan ditemukan dalam kondisi hampir utuh di branker rumah sakit. Hampir utuh, setelah menembus 2 tubuh, 7 titik luka, beberapa di antaranya melewati tulang, hampir utuh. Saya hampir menutup tab itu, tapi ada satu detail yang membuat saya tidak bisa. Dr. Cyril Wecht, ahli forensik yang menjabat sebagai Presiden American Academy of Forensic Sciences, memeriksa bukti yang sama dan secara terbuka menyatakan bahwa single bullet theory tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan sebagai pendapat, sebagai kesimpulan forensik. Dan Wecht bukan satu-satunya. Pada 1979, 16 tahun setelah Warren Commission, House Select Committee on Assassinations melakukan penyelidikan sendiri dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Kemungkinan besar ada konspirasi berdasarkan analisis akustik yang mendeteksi kemungkinan tembakan keempat dari arah yang berbeda. Grassy Knoll, arah di mana beberapa saksi mata mengatakan mereka mendengar tembakan dan berlari ke sana segera setelah penembakan. 2 penyelidikan resmi pemerintah Amerika,
dengan kesimpulan yang bertentangan satu sama lain tentang pembunuhan presiden mereka sendiri. Itulah masalahnya. Tapi kesaksian saksi mata dan debat forensik hanya satu lapisan dari apa yang tidak masuk akal. Karena ketika kamu mulai bertanya siapa yang diuntungkan, daftarnya jauh lebih panjang dari yang pernah diajarkan. Ketika Lee Harvey Oswald ditetapkan sebagai pelaku tunggal, sebagian besar publik mengira kasus ini telah selesai. Satu pembunuhan, satu tersangka, satu jawaban. Tetapi sejarah ternyata bergerak ke arah yang berbeda. Semakin banyak dokumen dibuka, semakin banyak kesaksian muncul, semakin banyak arsip dideklasifikasi, dan alih-alih mempersempit pertanyaan, semuanya justru memperluasnya. Karena dalam setiap pembunuhan politik, ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul. Bukan hanya siapa yang menarik pelatuk, melainkan siapa yang memperoleh keuntungan. Pertanyaan itu telah membawa para peneliti, wartawan, sejarawan, dan komite investigasi ke 6 nama yang terus muncul selama lebih dari 60 tahun. CIA, Mafia, pemerintah Kuba, Uni Soviet, Lyndon Baines Johnson, dan sebuah kekuatan yang bahkan pernah diperingatkan oleh Presiden Amerika sendiri, Military Industrial Complex. Apakah salah satu dari mereka berada di balik pembunuhan Kennedy? Tidak ada bukti konklusif yang membuktikannya. Tetapi ada alasan mengapa nama-nama itu tidak pernah benar-benar hilang dari sejarah. CIA hubungan John F. Kennedy dengan Central Intelligence Agency tidak selalu buruk, namun semuanya berubah pada April 1961. Invasi Teluk Babi, sebuah operasi rahasia yang dirancang CIA untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro di Kuba. Rencananya sederhana, pasukan pengasingan Kuba akan mendarat, rakyat Kuba diperkirakan akan memberontak, Castro akan jatuh. Tetapi hampir tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Pemberontakan yang dijanjikan tidak pernah terjadi. Pasukan invasi terjebak, dan operasi itu berakhir sebagai kegagalan besar. Di tengah kekacauan itu, Kennedy menolak mengirim dukungan udara tambahan, keputusan yang menurut CIA menjadi penyebab kegagalan operasi. Sementara bagi Kennedy, justru CIA lah yang memberikan informasi terlalu optimistis dan menyeret pemerintahannya ke dalam bencana politik. Beberapa bulan kemudian, Kennedy memecat Direktur CIA, Allen Dulles, bersama 2 pejabat senior lainnya. Hubungan Gedung Putih dan CIA tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Tetapi konflik itu tidak berhenti di sana. Kennedy kemudian menyetujui Operation Mongoose, serangkaian operasi rahasia untuk melemahkan rezim Fidel Castro. Program itu melibatkan pengintaian, sabotase, propaganda, dan berbagai rencana untuk menggulingkan pemerintah Kuba. Ironisnya, dalam beberapa operasi tersebut, CIA diketahui menjalin kontak dengan tokoh-tokoh mafia Amerika. Sebuah hubungan yang baru diketahui publik bertahun-tahun kemudian melalui dokumen pemerintah yang dideklasifikasi. Lalu, setelah Kennedy meninggal, terjadi satu keputusan yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Allen Dulles, pria yang dipecat Kennedy, justru ditunjuk menjadi anggota Warren Commission, komisi resmi yang bertugas menyelidiki pembunuhan Presiden Kennedy. Penunjukan itu tidak membuktikan bahwa CIA terlibat, tetapi bagi banyak peneliti, keputusan tersebut menciptakan pertanyaan tentang kemungkinan konflik kepentingan. Pertanyaan itu semakin besar ketika berbagai dokumen mulai dibuka puluhan tahun kemudian. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa CIA memang memiliki informasi mengenai aktivitas Lee Harvey Oswald sebelum penembakan. Seberapa lengkap informasi itu masih menjadi perdebatan. Sebagian arsip menunjukkan Oswald telah masuk ke dalam perhatian Badan Intelijen Amerika. Tetapi tidak ada dokumen yang menunjukkan CIA mengendalikan, memerintahkan, atau membantu aksi penembakan itu.
Konfliknya nyata, motif politiknya mudah dipahami. Tetapi setelah puluhan tahun penyelidikan, hubungan langsung antara CIA dan pembunuhan Kennedy belum pernah berhasil dibuktikan. Mafia. Jika CIA adalah konflik di dalam pemerintahan, mafia adalah konflik di luar hukum. Dan bagi keluarga Kennedy, konflik itu semakin memburuk setelah Robert Kennedy diangkat sebagai jaksa agung. Dalam waktu singkat, jumlah penuntutan terhadap organisasi mafia meningkat tajam. Carlos Marcello, Santo Traficante Jr., Sam Giancana, nama-nama itu berulang kali muncul dalam berbagai penyelidikan federal. Bagi sebagian pemimpin mafia, Kennedy bukan lagi sekadar lawan politik. Ia telah menjadi ancaman bagi bisnis mereka. Namun, sejarah kembali memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih rumit. Setelah Fidel Castro mengambil alih Kuba, banyak jaringan perjudian yang sebelumnya dikuasai mafia kehilangan sumber pendapatan bernilai jutaan dolar. Pada saat yang hampir bersamaan, CIA juga berusaha menggulingkan Castro. Kedua pihak yang sebelumnya berjalan di dunia berbeda, untuk sementara memiliki musuh yang sama. Dokumen yang kemudian dibuka menunjukkan bahwa dalam beberapa operasi rahasia, CIA memang menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh mafia untuk berbagai rencana menghadapi Castro. Hubungan ini bukan lagi teori, melainkan bagian dari sejarah yang telah didokumentasikan. Lalu, 2 hari setelah Kennedy ditembak, Lee Harvey Oswald dibunuh oleh Jack Ruby. Ruby dikenal sebagai pemilik klub malam di Dallas. Ia juga diketahui memiliki hubungan dengan dunia perjudian dan sejumlah tokoh kriminal. Hubungan itu tidak membuktikan bahwa mafia memerintahkan pembunuhan Oswald, tetapi cukup untuk membuat pertanyaan-pertanyaan baru terus bermunculan. Tokoh yang paling sering disebut adalah Carlos Marcello. Beberapa mantan informan FBI mengklaim Marcello pernah mengancam akan membalas keluarga Kennedy. Tahun-tahun berikutnya, House Select Committee on Assassination menyimpulkan bahwa Marcello memiliki motif yang masuk akal. Namun, komite itu tidak pernah menemukan bukti langsung yang menghubungkannya dengan operasi pembunuhan. Hubungan CIA dan mafia memang nyata. Permusuhan mafia dengan keluarga Kennedy juga nyata. Tetapi sampai hari ini, jarak antara motif dan pembuktian masih belum berhasil dijembatani. Pemerintah Kuba. Jika ada satu negara yang memiliki alasan untuk membenci John F. Kennedy, maka Kuba hampir selalu menjadi nama pertama yang disebut. Sejak Revolusi Kuba tahun 1959, hubungan Washington dan Havana terus memburuk. Invasi Teluk Babi, embargo ekonomi, Operation Mongoose, dan berbagai rencana rahasia untuk menggulingkan bahkan membunuh Fidel Castro. Semuanya terjadi di bawah bayang-bayang Perang Dingin. Pertanyaannya kemudian sederhana. Jika Amerika berulang kali mencoba menggulingkan Castro, apakah Castro memutuskan untuk membalas? Kemungkinan itu sempat dipertimbangkan oleh sejumlah badan intelijen Amerika. Tetapi selama puluhan tahun, tidak pernah ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah Kuba merencanakan atau memerintahkan pembunuhan Kennedy. Bahkan beberapa laporan menyebut Castro justru khawatir akan dijadikan kambing hitam. Karena jika Kuba dituduh berada di balik pembunuhan itu, konsekuensinya bisa menjadi perang terbuka dengan Amerika Serikat. Jadi, motif balas dendam memang mudah dibayangkan. Tetapi, bukti yang mendukungnya tidak pernah benar-benar ditemukan. Namun, jika Kuba adalah musuh Amerika di Karibia, maka di belakang Kuba berdiri kekuatan yang jauh lebih besar. Uni Soviet. Dan disinilah kisah Lee Harvey Oswald menjadi jauh lebih menarik. Pada tahun 1959, Oswald
meninggalkan Amerika Serikat, ia pergi ke Uni Soviet, mengumumkan bahwa dirinya ingin melepaskan kewarganegaraan Amerika dan memilih tinggal di kota Minsk di tengah puncak Perang Dingin. Sebuah keputusan yang pada masa itu hampir mustahil dianggap biasa. Di sana, Oswald bekerja, menikah dengan Marina Prusakova, seorang perempuan berkewarganegaraan Soviet. Lalu pada tahun 1962, ia justru diizinkan kembali ke Amerika Serikat bersama istrinya, tanpa pernah didakwa melakukan pengkhianatan negara. Bagi banyak orang, fakta itu terasa janggal. Bagaimana mungkin seorang mantan marinir Amerika yang pernah membelot ke Uni Soviet dapat kembali tanpa konsekuensi hukum yang berarti? Pertanyaan itulah yang kemudian melahirkan berbagai dugaan. Apakah Oswald direkrut KGB? Apakah ia agen ganda? Atau ia hanyalah seseorang yang kebetulan berada di tengah pertarungan dua negara adidaya? Setelah Uni Soviet runtuh, sejumlah arsip dan kesaksian mantan pejabat KGB mulai dipublikasikan. Kesimpulannya tidak seperti yang banyak dibayangkan. Beberapa mantan pejabat KGB mengatakan, Oswald memang dikenal, ia pernah diawasi, tetapi tidak dianggap cukup stabil, cukup disiplin, atau cukup berharga untuk dijadikan agen rahasia. Dengan kata lain, keberadaan Oswald di Uni Soviet adalah fakta, tetapi tidak ada bukti bahwa KGB mengendalikan atau memerintahkannya. Dalam suasana Perang Dingin, setiap bayangan mudah berubah menjadi kecurigaan. Tetapi, sampai hari ini, hubungan langsung antara Uni Soviet dan pembunuhan Kennedy belum pernah berhasil dibuktikan. Beberapa jam setelah Presiden Kennedy meninggal, Amerika memiliki presiden baru. Lyndon Baines Johnson, sumpah jabatannya dilakukan di dalam Air Force One. Di samping Jacqueline Kennedy, yang masih mengenakan gaun berlumuran darah suaminya. Foto itu menjadi salah satu gambar paling terkenal dalam sejarah politik Amerika. Johnson tentu memperoleh keuntungan politik terbesar karena kematian Kennedy membawanya ke Gedung Putih. Dan dari fakta sederhana itu lahirlah berbagai teori. Sebagian penulis menyoroti bahwa sebelum pembunuhan terjadi, Johnson sedang menghadapi tekanan politik akibat berbagai penyelidikan terhadap orang-orang di lingkaran terdekatnya. Mereka berpendapat kematian Kennedy mengubah arah masa depan politik Johnson. Namun, disinilah garis antara kecurigaan dan pembuktian menjadi sangat penting. Tidak ada dokumen, tidak ada rekaman, tidak ada kesaksian yang dapat membuktikan bahwa Johnson mengetahui, memerintahkan, atau ikut merencanakan pembunuhan Kennedy. Sebagian besar sejarawan tetap menyimpulkan bahwa teori tersebut belum memiliki dasar bukti yang memadai. Dalam sejarah, seseorang bisa memperoleh keuntungan dari sebuah peristiwa tanpa pernah menjadi penyebab peristiwa itu. Nama terakhir bukan seorang individu, bukan pula sebuah organisasi, melainkan sebuah sistem. Pada Januari 1961, Presiden Dwight D. Eisenhower menyampaikan pidato perpisahannya. Di sana, ia memberikan sebuah peringatan tentang munculnya apa yang ia sebut sebagai Military Industrial Complex, sebuah jaringan kepentingan antara militer, industri pertahanan, dan politik. Eisenhower memperingatkan bahwa kekuatan ini dapat memengaruhi arah kebijakan Amerika jauh melampaui masa jabatan seorang presiden. 2 tahun kemudian, Kennedy mulai mempertimbangkan pengurangan keterlibatan Amerika di Vietnam. Melalui National Security Action Memorandum 263, ia menyetujui rencana penarikan bertahap sejumlah penasihat militer Amerika.
Apakah itu berarti Kennedy akan sepenuhnya mengakhiri keterlibatan Amerika? Para sejarawan masih memperdebatkannya. Sebagian mengatakan, ya, sebagian lainnya menilai, belum tentu, karena situasi Vietnam terus berubah. Namun satu hal tidak diperdebatkan. Setelah Kennedy meninggal, arah kebijakan Amerika berubah. Presiden Johnson mengeluarkan National Security Action Memorandum 273. Dalam tahun-tahun berikutnya, jumlah pasukan Amerika di Vietnam meningkat drastis. Perang berkembang, kontrak pertahanan bertambah besar, dan industri militer memasuki salah satu periode paling menguntungkan dalam sejarahnya. Apakah perubahan itu membuktikan adanya konspirasi? Tidak. Tetapi bagi banyak peneliti, perubahan kebijakan yang begitu cepat membuat pertanyaan itu terus bertahan. Bukan karena jawabannya sudah ditemukan, melainkan karena belum pernah dijawab secara tuntas. 6 nama, 6 jalur penyelidikan, 6 kemungkinan yang telah diperdebatkan selama lebih dari 60 tahun. CIA, Mafia, Kuba, Uni Soviet, Johnson, dan Military Industrial Complex. Jika dilihat satu persatu, mereka tampak sebagai cerita yang berbeda. Namun ketika arsip mulai dibuka, muncul satu kenyataan yang jauh lebih rumit. CIA pernah menjalankan operasi melawan Kuba. Dalam beberapa operasi, mereka menjalin kontak dengan tokoh-tokoh mafia. Oswald pernah hidup di Uni Soviet. Johnson mewarisi seluruh konsekuensi politik setelah Kennedy meninggal. Dan Amerika memasuki era baru Perang Vietnam. Semua jalur itu berpotongan di satu titik waktu, 22 November 1963. Apakah persimpangan itu membuktikan adanya konspirasi? Tidak. Setidaknya, bukan berdasarkan bukti yang kita miliki hari ini. Tetapi ia menjelaskan mengapa pembunuhan Kennedy tidak pernah bisa dipahami sebagai sekadar kisah tentang satu orang yang menembakkan 3 peluru. Karena di balik 6 detik di Dealey Plaza berdiri dunia perang dingin. Dunia yang dipenuhi operasi rahasia, pertarungan ideologi, persaingan politik, kepentingan ekonomi, dan keputusan-keputusan yang sebagian masih terkunci di dalam arsip hingga hari ini. Pada 2017, Presiden Trump memerintahkan pelepasan ribuan dokumen CIA dan FBI tentang pembunuhan Kennedy yang seharusnya sudah dirilis berdasarkan Undang-Undang 1992, 25 tahun sebelumnya, tapi tertunda, terus tertunda. Dan ketika akhirnya dirilis, beberapa bagian masih diredaksi. 60 tahun setelah kejadiannya, informasi tentang apa yang pemerintah Amerika masih merasa perlu sembunyikan tentang pembunuhan presiden mereka sendiri. Tapi ada sesuatu yang lebih menarik dari kontennya. Adalah fakta bahwa pertanyaan ini tidak mati. Dalam polling konsisten selama 6 dekade, mayoritas warga Amerika percaya ada lebih dari satu penembak. Atau ada informasi yang disembunyikan. Itu bukan delusi kolektif. Ada penelitian psikologi yang menjelaskannya. Ketika sebuah peristiwa besar, seminal event, memiliki konsekuensi yang tidak proporsional dengan pelakunya yang konon hanya satu orang, pikiran manusia secara naluriah mencari penjelasan yang setara dengan dampaknya. Satu orang biasa tidak terasa cukup untuk menjelaskan perubahan arah sejarah sebesar itu. Psikolog menyebut ini proportionality bias. Tapi ada perbedaan antara bias psikologis dan pertanyaan yang memang belum terjawab. Dan dalam kasus Kennedy, keduanya hadir secara bersamaan. Semakin jauh saya mencari, semakin aneh jadinya. Bukan karena lebih banyak teori yang muncul, tapi karena lebih banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan lebih banyak dokumen yang masih tertutup. Oke, mari kita pisahkan dengan kepala dingin, karena itu yang harus kita lakukan.
yang bisa diverifikasi dari sumber primer. Oswald ditangkap dan dibunuh sebelum diadili, terdokumentasi. Ruby memiliki koneksi dengan figur mafia, terbukti dalam persidangan. Warren Commission dan HSCA menghasilkan kesimpulan yang bertentangan, ada dalam arsip publik. Magic Bullet Theory dikritik oleh ahli forensik berlisensi, terdokumentasi. Dokumen CEIA tentang Oswald lebih tebal dari yang diakui, dikonfirmasi dalam rilis 2017. LBJ membalik kebijakan Vietnam 3 hari setelah Kennedy meninggal. Ada dalam rekaman resmi. Ribuan dokumen masih sebagian diredaksi 60 tahun setelah kejadian, fakta yang bisa diverifikasi. Yang tidak bisa diverifikasi secara independen, bahwa ada penembak kedua, bahwa CIA, Mafia, LBJ, atau kelompok lain memerintahkan pembunuhan, bahwa Jack Ruby bertindak atas perintah pihak lain, bahwa dokumen yang masih diklasifikasikan mengandung bukti konspirasi. Semua itu interpretasi dari Pola, bukan konfirmasi. Tapi ini yang tidak bisa saya lewati. Dalam sistem hukum yang sehat, beban pembuktian ada pada yang menuduh, bukan pada yang meragukan. Dan dalam kasus Kennedy, terlalu banyak yang meragukan, terlalu banyak yang tidak terjawab, terlalu banyak yang masih ditutup untuk sebuah kasus yang konon sudah selesai 61 tahun yang lalu. Ada satu nama yang terus muncul di setiap dokumen yang saya baca, bukan Kennedy, bukan Oswald. Nama yang muncul di persimpangan antara CIA, Mafia, dan operasi rahasia era itu, yang belum pernah saya bahas di channel ini, dan yang video berikutnya akan ke sana. Kalau kamu ingin tahu saat itu tayang, kamu sudah tahu harus apa. Subscribe, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan satu pertanyaan di komentar. Satu hal dari semua yang kita bahas hari ini yang paling sulit kamu terima sebagai kebetulan. Jawaban terbaik akan menentukan kemana investigasi ini pergi selanjutnya. Sampai jumpa di Conspirosfere, kalau masih diizinkan.